Saat menyambangi Makedonia, salah satu tempat yang menjadi tujuan saya adalah Lembah Matka. 17 km dari Skopje, ibu kota Makedonia, saya menemukan pemandangan luar biasa. Danau Matka menjadi tujuan utama wisatawan saat ingin merasakan keindahan alam negeri di semenanjung Balkan ini. Cara terbaik untuk menikmati lebih dekat adalah dengan menggunakan kano. Menyusuri lembah yang terbentuk alami dari potongan Gunung Sufa. Allahu Akbar, Maha besar Allah yang menciptakan semua ini. Saya jadi merasa sangat kecil di alam semesta. Tak hanya dianugerahi keindahan alam yang luar biasa, Makedonia juga ternyata memiliki kisah sejuta kehidupan Muslim. Sebanyak 3.500.000 jiwa Muslim tersebar tak hanya di kota besar, namun juga di desa dan pegunungan. Bagaimanakah kisah mereka? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam. Muslim menduduki angka yang cukup besar di Makedonia. Namun setelah pendudukan komunis 20 tahun yang lalu, banyak warga Muslim Makedonia yang bersembunyi bahkan pindah ke negara lain. Kosovo adalah salah satu negara tetangga tujuan dan berbatasan langsung dengan Makedonia. Kabarnya ada satu suku Muslim Makedonia yang menjalani kehidupan di Kosovo. Begitu tiba di Pristina, ibu kota Kosovo, setelah 2 jam perjalanan dari Skopje, saya merasakan hal yang berbeda. Banyak masjid dapat saya lihat. 90% penduduk Kosovo adalah etnis Albania yang merupakan bangsa Muslim. Tak heran jika saya merasa familiar di sini. Perjalanan masih saya lanjutkan. Karena suku Muslim yang ingin saya temui tak berada di ibu kota, melainkan di daerah Brod, area pegunungan di Kosovo. Pegunungan semenanjung Balkan memang dihuni oleh sebagian besar Muslim di Eropa Timur. Saat perang perebutan kembali negara dari kekuasaan Turki Utsmani sekitar 5 abad yang lalu, banyak suku Muslim yang lari ke pegunungan dan hidup turun-temurun hingga saat ini. Tak terkecuali suku Gorani. Hari ini saya punya janji membantu Nenek Lermina, wanita dari suku Gorani, untuk mencari daun koprive. Ini adalah daun kiprevo, daun yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membuat masakan khas. Nah, daun ini jika ingin dicabut harus menggunakan sarung tangan karena akan menyakitkan. Ya, dan saya tahu kenapa harus pakai sarung tangan, karena dengan sarung tangan saja ketika terkena daunnya sangat perih. It's so hurt. Daun koprive tumbuh di dekat rumah Nenek Lermina. Dan ternyata daun ini juga tumbuh di Nusantara dengan nama daun jelatang. Daun koprive atau jelatang memang berkhasiat, namun keberadaannya sering diabaikan karena bentuknya yang tak menarik. Koprive juga bisa menyebabkan rasa panas, gatal, dan bahkan bentol jika bersentuhan langsung dengan kulit. Tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi ini memang banyak ditemukan di Eropa Utara dan juga Asia. Saya semakin penasaran, makanan seperti apa yang Nenek Lermina buat dari daun jelatang. Daun jelatang atau koprive disortir terlebih dahulu sebelum diolah di atas kompor. After the leaves have boiled, it will not like stingy again. Da ti gledam u oči, ne vidim čorava s tom. Kemudian daun jelatang direbus hingga mendidih. Bawang bombay menjadi bumbu penambah rasa utama dalam masakan ini.
Usai menumis bawang bombay, daun jelatang atau koprive pun dimasukkan. Hidangan ini disajikan khusus untuk memperingati hari besar seperti Idul Adha dan Idul Fitri, karena daun ini mudah didapatkan, ada di belakang rumah dan yang pasti halal. Oke. Disusul dengan berbagai bumbu lainnya seperti garam, merica, dan bubuk cabai. Tak hanya tumisan daun koprive, Nenek Lermina pun mengajari saya cara membuat manitsa, roti khas Gorani yang terbuat dari tepung gandum. Usut punya usut, ternyata banyak di antara penduduk Gorani di Brod, Kosovo merantau ke negara lain untuk mencari nafkah. Hingga akhirnya desa pun ditinggal dan menjadi sepi. Yang istimewa justru gelar suku muslim yang disandang Gorani adalah pemberian dari Josip Broz Tito. Presiden Yugoslavia saat itu di tahun 70-an ingin memberi penghargaan dan identitas kepada komunitas warisan Turki Utsmani ini. Namun ternyata suku Gorani punya tradisi yang sangat menarik. Suku ini punya hari raya Jurjevdan, hari istimewa, di mana semua suku Gorani di seluruh dunia datang ke desa Brod atau bisa disebut dengan istilah pulang kampung. Biasanya hari Jurjevdan dirayakan di bulan Juni atau Juli saat musim panas tiba. Kegiatan dilakukan di bukit dan lapangan terbuka. Seluruh suku Gorani datang untuk melepas rindu dan berkenalan satu sama lain. Pagi paša drva da roda rodu. I така nam некои така празници, пагански празници со кои се одржало чествувањето на тој Ѓурѓовдан, или тоа се вика само пребродување од зимата. Самиот назив на село Брод je preminuanje, premin. Namun sesungguhnya perayaan Jurjevdan merupakan tradisi peninggalan zaman Romawi kuno ratusan abad lalu saat menguasai Makedonia. Awalnya merupakan perayaan budaya menyambut musim semi yang hingga kini masih dipertahankan dan mengakar dengan kuat. Semua orang yang datang, khususnya wanita, wajib mengenakan pakaian tradisional saat hadir pada perayaan Jurjevdan. Saya pun ingin melihat langsung seperti apa baju tradisional suku Gorani. Di desa Brod hanya ada satu penjahit yang memenuhi pesanan baju tradisional dari suku Gorani. Beruntung penjahitnya masih buka dan sedang mengerjakan pesanan untuk baju pernikahan. Ini adalah satu-satunya penjahit yang menyediakan baju pengantin dan juga baju tradisional untuk sekitar 300 wanita yang berada di Kampung Brod. So this is the vest for the bride. Putih menjadi warna favorit, melambangkan kesucian, elegan, dan mewah. Ditambah dengan hiasan kristal Swarovski, menjadikan harga baju ini cukup tinggi, yaitu €600 atau lebih dari 7 juta rupiah. Sve otkupljivali od Makedonije i nosili u druge države, ne znamo gdje je to išlo. To je skupoceno bilo, to je bilo ranije ručni rat. I više se plaćalo ranije nego sad što se plaća. Mumpung ada banyak pakaian Gorani di sini, saya ingin mencoba salah satunya. Ciri khas pakaian Eropa Timur terletak pada rompi kecil ini. Hampir semua baju adat khas yang saya temui mengenakan rompi seperti ini. Hanya saja dengan warna dan bahan yang berbeda-beda. Karena tingginya permintaan, sang calon pengantin atau empunya hajat harus memesan hingga 3 bulan sebelumnya. Nenek Lermina pun ingin memakaikan saya baju tradisional miliknya.
Ia bercerita bahwa baju ini adalah baju yang dikenakan putrinya saat menikah. Dengan sigap dan penuh semangat, ibu dan anak ini memakaikan sayap baju pengantinnya. Baju pengantin suku Gorani ini merupakan desain turun-temurun sejak abad ke-14 saat mengabdi pada Turki Ottomani. Dengan potongan khas Turki, menggunakan celana harem dan kain mirip celemek. Bentuk baju yang tidak membentuk tubuh dan menutup aurat, tak terkecuali bagian kepala yang juga mengenakan kerudung. Semakin mempertegas bahwa ini adalah pakaian khas suku Muslim. Lewat baju pernikahan kita bisa mengetahui tradisi dan juga kebudayaan dari masyarakat Gorani di Kosovo. Nah, di sini semakin banyak koin emas yang digunakan di kepala dan juga di dada, menandakan tingkat kekayaan keluarga masing-masing, dan jika ini dihitung komplit sekitar 7.000 euro. Nenek Lermina pun menutup perjumpaan kami dengan makan bersama. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Mengenal budaya Gorani suku Muslim Makedonia di Desa Brod, Kosovo. Dan juga mengenal lebih dekat seperti apa Islam dijalankan di tanah ini. Saya melanjutkan perjalanan ke Skopje. Jika Anda bertandang ke ibu kota Makedonia ini dan ingin membeli daging halal, jangan khawatir, karena beberapa supermarket menjual daging halal produksi Muslim di Skopje. Uka Halal Komerc adalah nama perusahaan yang menyediakan daging halal ini. Berawal dari resep orang tua dan keinginan menyediakan daging yang disembelih secara halal untuk 600.000 Muslim di Makedonia, Metush Abazi membangun pabrik daging halal ini. Pabriknya dilengkapi dengan peralatan berteknologi mumpuni, serta dengan kebersihan yang selalu terjaga. Terdapat sejumlah jenis daging kemasan, sapi dan ayam dengan berbagai bumbu. Walaupun membutuhkan kurang lebih hingga 11 tahun proses untuk mendapatkan sertifikasi halal, salah satu perusahaan di Makedonia ini akhirnya berhasil untuk menyediakan daging halal bagi muslim-muslim yang berada di sekitar Makedonia, Kosovo, hingga ke Serbia. Dan semuanya di-pack dengan begitu rapi dan juga higienis. Subhanallah walhamdulillah, rantai makanan halal sudah terbangun di Makedonia. Kini, Muslim di Makedonia dan juga wisatawan Muslim yang datang ke negeri Balkan ini bisa dengan mudah mendapatkan daging yang disembelih dengan nama Allah. Jika cukup banyak Muslim yang berdiam di Makedonia, lain cerita dengan di Ukraina, masih dalam kawasan Eropa Timur. Sinar matahari dan angin yang masih dingin menyambut kedatangan saya. Saya mendatangi kediaman Olha dan Oleg untuk pergi bersama menghadiri acara Family Day atau Hari Keluarga. Berbeda dengan Indonesia, di Ukraina, hari Sabtu terasa cukup sepi. Semua orang istirahat di dalam rumah mengisi energi untuk beraktivitas kembali.
Namun tidak bagi Olha dan keluarga yang tengah sibuk menyiapkan bekal untuk piknik. Tea and black tea. Yes. And something like rice but rich. Pirohovo, taman nasional di pinggir kota Kiev, ibu kota Ukraina, menjadi tujuan kami. Pirohovo adalah taman nasional yang mirip seperti taman mini yang ada di Indonesia. Rumah tradisional dari berbagai daerah di Ukraina ada di sini. Ternyata Olha bukanlah satu-satunya keluarga yang berniat untuk piknik. Ada komunitas keluarga Muslim yang sudah berkumpul. Ukraina sebenarnya punya satu teritori khusus di mana semua penduduk beragama Islam. Teritori itu berada di semenanjung selatan Ukraina. Wilayah ini dihuni oleh suku Tatar peninggalan Kekaisaran Golden Horde yang pernah menguasai Ukraina di abad 14. Sementara di Kiev, ibu kota Ukraina, tak banyak warga yang terlahir sebagai Muslim. Kebanyakan mualaf Kiev menikah dengan imigran Muslim atau menemukan sendiri hidayah ilahi. Acara keluarga seperti ini sangat ditunggu oleh seluruh Muslim di Kiev, di mana mereka tak lagi merasa sendiri, banyak saudara seiman yang merangkul dan berbagi keluh kesah. Makan siang bersama dan bermain dengan anak-anak menjadi acara utama. Sepertiga dari Muslim yang ada di Kiev berkumpul di sini. Mereka berasal dari Arab, Turki, Uzbekistan, dan mualaf Ukraina. Saya disambut dengan sangat hangat. Mereka tak menyangka seorang Muslim Indonesia bisa sampai Ukraina dan bertemu mereka. Nadila? Nadila, yes. Nadila. Show me Here, your style. this. Yes, from your country sport. But you must use like this inner to cover your neck, so like this. Wah, ternyata ada yang ingin tahu bagaimana cara saya memakai jilbab. I wear like square. Saya cukup bangga bisa berbagi gaya hijab dengan muslimah di Ukraina. And this is I wear like square hijab. Красивый ты синий. Тайвань. Tak hanya makan siang dan berbincang, komunitas keluarga Muslim ini pun mengisi waktu dengan berolahraga bersama. Ternyata orang Ukraina juga mengenal tarik tambang. Tarik tambang menjadi permainan favorit dan saya pun langsung tenggelam dalam keseruan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Ukraina, tidak mudah membesarkan anak kecil Muslim di lingkungan mayoritas non-Muslim. Olha dan suami pun mengalaminya. Таких как бы трудностей особых как бы нету, кроме тех, что нам не хватает там садика, да, мусульманского или мусульманской школы, где бы дети могли учиться среди мусульман.
Kedekatan anak dengan orang tua tentu menjadi modal penting ketika mengajarkan agama. Orang tua adalah pintu ilmu bagi anak. Semua hal yang diajarkan orang tua jadi penentu bagaimana anak dewasa kelak. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Salah satu cara menambah semangat anak dengan mengadakan acara keluarga muslim. Acara ini digelar setiap bulan oleh komunitas muslim Ukraina. Then of course it's a small community ummah, so how he will communicate with other Muslim children, he will know that he's in Muslim community and he's like have many friends from Muslim families. They know each other, Muslim families, and also to be in touch always with the children, to know his questions, problems, what he has in his mind, yeah, to give him answers to all questions that he can ask. Kegiatan piknik tak serta-merta membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sholat zuhur berjamaah di udara terbuka menjadi penguat bagi Muslim di Kiev, Ukraina. Dari Taman Pirohovo ini, Muslim Ukraina menemukan ikatan persaudaraan. Bekal mereka menantang zaman, juga berbagi kebaikan. Cuaca Sarajevo hari ini begitu indah. Musim dingin yang menggigit telah menghilang, berganti dengan hangatnya mentari yang membuat warna-warni bunga terlihat di sudut kota. Namun pegunungan Gilasnitsa yang menjulang megah di sisi selatan Sarajevo justru menawan perhatian saya. Di tengah rangkaian dataran ini tersimpan kisah tentang desa tertinggi di Bosnia-Herzegovina dan juga Muslim yang hidup di dalamnya. Misalnya terlihat sekali perpaduan antara rumah Bosnia dan juga gaya rumah Herzegovina. Diperkirakan sampai saat ini penduduk desa Lukomir hanya tinggal 41 orang dan itu juga hanya seperti yang terlihat cuma tinggal orang tua. Keterbatasan akses transportasi dan juga hambatan cuaca membuat warga Lukomir sebisa mungkin mencari bahan-bahan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini namanya yaglats. Ini sejenis kembang liar dan ini dibuat untuk teh atau chai. Ajde ostani sa mnom ovdje, nemoj ići.